Nah, ini ya, kita bisa lihat nanti slide-nya, yaitu bagaimana sih caranya kita bisa ya memiliki kemahiran di dalam presentasi dengan cara quick plan, sangat singkat sekali ya, kurang lebih 5 menit ya teman-teman semua. Baik, slide-nya. Sambil kita menunggu, slide-nya sedang di-share oleh A.A. Rizal Fahmi Ramadan. Tadi saya sampaikan ada 7 habit for success. Yang pertama presentasi, yang kedua baca buku, kita memperbanyak baca-baca buku yang berkaitan dengan leadership, kepemimpinan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah 100% pemakai. Kita memakai semua produk-produk yang ada di PT BES ini, wajib kita gunakan, kita pakai. Kemudian yang keempat itu adalah habit for success adalah kita selalu hadir ke pertemuan. Salah satunya adalah pertemuan secara online maupun offline, seperti pertemuan hari ini, teman-teman. Ya, jadi besok kita akan melakukan seminar secara tatap muka di Bekasi. Nah, hari ini kita secara online. Nah, hadirnya kita ke setiap pertemuan, ya baik online maupun offline, itu adalah 7 habit for success, teman-teman. Lalu menjadi good team player, kemudian follow the system, dan duplikasi. Hari ini kita learn, nanti akan kita do, kita lakukan, dan kita akan teach, dan kita akan mengajarkan kepada tim kita. Oleh karena itu, kita mari, ayo, sebagaimana disampaikan oleh founder dan co-founder kita, ayo kita menjadi mahir quick plan presentation. Ya, luar biasa. Next. Nah, ini adalah tahapan-tahapan di dalam kita presentasi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, hal yang harus kita perhatikan itu adalah ice breaking, ya. Ini istilah-istilahnya menggunakan bahasa Inggris karena kita kuliah di kampus SSW ini, ya. Dosennya adalah Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Haji Alisra Nasari. Ini banyak sekali menggunakan bahasa Inggris, ya, luar biasa. Ice itu ya, ice breaking artinya pecah, hancur. Artinya kita menghancurkan kekakuan antara kita dengan calon mitra yang akan kita sampaikan penjelasan quick plan. Nah, ini untuk ice breaking supaya kita tidak ada kekakuan, pasti harus ada perkenalan, ya. Perkenalan, ya, mungkin tanya namanya, kemudian sudah berapa lama bekerja, ya. Kalau kita memang ingin lebih dalam lagi, ya, tanya lagi keluarganya, ya, biasanya tanya pekerjaan, tanya keluarganya, berapa anaknya, apakah anaknya sudah menikah atau masih sekolah, ya. Seperti itu. Jadi kita memecah supaya jangan ada kekakuan, ya, supaya jangan ada jarak antara kita dengan orang yang akan kita presentasikan. Yang kedua, building trust. Nah, building membangun kepercayaan. Ini sangat penting sekali. Ya, membangun kepercayaan caranya gimana? Caranya kita mencari persamaan. Ya, mencari persamaan, misalnya kita tanya, ya, Ibu aslinya dari mana, Bu? Oh, saya dari Jawa Timur, misalnya. Oh, sama, Bu. Ya, keluarga saya juga ada di Jawa Tengah, ya. Padahal saya orang Sumatera Utara, ya. Saya orang Sumatera Utara. Ketika bertemu dengan calon mitra saya dari Jawa, ya, saya mencari persamaan. Oh, Ibu dari Jawa Timur. Oh, saya dari keluarga saya banyak, Bu, di Jawa Tengah. Nah, itu. Jadi berarti sama ya, Bu, ada persamaannya. Jadi mencari persamaan, jangan mengatakan, oh, Ibu dari Jawa Timur, ya beda ya, Bu, sama saya dari Sumatera Utara. Jadi itu mencari perbedaan, berarti kita tambah ada jarak. Nah, jadi membangun building trust itu adalah, ya, supaya membangun kepercayaan, dia percaya kepada kita, ya, percaya kepada kita supaya percakapan kita bisa panjang, tidak di-cut sama dia. Nah, itu, ya, perlu persamaan. Misalnya, oh, anaknya sekolah di mana, Bu? Misalnya kita tanya. Terus usianya anak Ibu berapa? 17. Oh, sama, Bu. Anak saya juga yang nomor 3 itu usianya enggak jauh beda sih, Bu. Ya, usianya 16. Nah, itu jadi mencari persamaan. Nah, langkah yang ketiga adalah building need. Nah, kita harus tahu kebutuhan dia apa. Karena kita seperti seorang dokter, ya. Seorang dokter yang akan memberikan obat. Nah, kita harus tahu apa yang sedang dideritanya, apa yang sedang dialaminya, apa yang sedang dirasakannya. Nah, kalau kita nggak tahu kebutuhannya, nanti kita bisa salah memberikan obat. Ya, orang sakit batuk dikasihnya, ya, obat yang lain, itu bahaya. Ya, obat pusing misalnya, itu nggak nyambung. Jadi supaya kita bisa memberikan
langkah selanjutnya yaitu give solution, kita akan memberikan solusi kepada orang tersebut, ya. Maka langkah yang ketiga penting banget adalah building need. Nah, alhamdulillah ya, kita nanti ada di slide selanjutnya, kita sudah ada yaitu ya SSO sudah memberikan alat toolnya teman-teman ya. Baik, 4 langkah ini ya teman-teman. Yang pertama ya ice breaking tadi ya sudah, kemudian building trust, building need, dan give solution, kita berikan solusi. Baik, next selanjutnya. Nah ya, saudaraku, kita sudah ada smart tool nih ya tentang dream card yang sudah disampaikan ya oleh founder dan co-founder kita, juga Rizal sudah membuatkannya. Next. Kartu impian ini ya yang pertama adalah someone ya. Siapa sih orang yang pengen kita bahagiakan ya? Kalau kata Pak Haji Febrian Agung tadi, kita harus menebar kebahagiaan. Harus menebarkan kebahagiaan. Di antaranya kartu yang sudah dibuat oleh Arizal, ini kita pengen membahagiakan suami atau istri. Kalau kita calon mitranya ibu-ibu, berarti ya bisa jadi beliau memilih kartu suami atau istri, berarti beliau ingin membahagiakan suaminya. Ini someone ya, orang yang ingin diberikan kebahagiaan. Ya, kemudian yang kedua bisa jadi kalau sudah berumah tangga, beliau akan memilih anak-anak ya, memilih anak-anak artinya ingin membahagiakan anak-anak. Itu dreamnya. Yang ketiga adalah di sini orang tua ya, sekalipun mungkin orang tuanya sudah wafat, mungkin beliau ingin membadalkan haji atau umroh dari orang tua. Jadi kita harus tahu nih ya, someone, siapakah orang yang ingin dibahagiakan ya oleh orang calon mitra kita tersebut ya, karena kita akan berikan solusi. Kemudian yang kedua itu adalah someplace ya. Someplace itu adalah tempat, idaman, cita-cita, dream, impian dia pengen kemana ya? Apakah dia pengen umroh ya? Nanti dia akan memilih. Makanya kita harus punya dream card ini Bapak Ibu sekalian ya. Tinggal menghubungi Arijal ya buat teman-teman yang belum punya dream card ini. Nah, kalau pengen umroh, nanti kita akan berikan solusinya. Someplace, pengen umroh kah? Atau pengen wisata keliling Indonesia? Ya, karena kadang-kadang pengen impiannya, ya someplace-nya pengen pulang kampung. Ya, karena uangnya nggak ada, nggak bisa pulang kampung, misalnya dia curhat. Saya kepengen banget pulang kampung, karena sudah 10 tahun saya nggak pulang-pulang, karena nggak ada ongkosnya. Berarti kita sudah tahu, oh berarti impiannya adalah someplace-nya itu dia pengen pulang kampung. Ya. Kemudian ada juga ya keliling dunia ya, mungkin ekonominya sudah mapan sehingga dia kepingin banget wisata keliling dunia. Ini bisa ya teman-teman. Nah, terus next selanjutnya ya, ini ada something ya, something, sesuatu yang kepingin dibeli ya, yang kepingin dibeli, mungkin dia pengen beli mungkin motor ya, pengen beli motor misalnya ya, pengen beli motor. Nah, motor ini mungkin masih nyicil atau belum punya, kemana-mana masih jalan kaki, berarti kepingin banget ya, kepingin banget untuk punya motor. Nah, ini bisa jadi menjadi something yang sangat penting banget buat dia. Yang kedua, kepingin banget punya mobil yang sedang ya, mungkin seperti Mobilio yang harganya 150 juta ya. Yang ketiga bisa jadi kepingin banget something-nya itu adalah pengen punya mobil yang seperti Pajero ya, atau Fortuner yang harganya sekitar 500 juta ke atas ya. Nah, ini. Atau kepengen banget punya rumah karena selama ini misalnya masih ngontrak dan sebagainya. Atau kepengen punya rumah untuk anaknya, nanti dia akan memilih. Nah, ini kita harus tahu keinginannya apa. Kemudian adalah some idea ya. Some idea. Dia apa sih yang diinginkan ya? Misalnya dia pengen sehat ya. Pengen sehat. Itu mungkin dia sakit, nanti kita bisa tanya, kenapa Bapak Ibu memilih kartu sehat? Apakah Bapak Ibu sedang sakit atau ada keluarga yang sakit? Oh, tidak ada yang sakit, cuma saya pengen menjaga kesehatan. Kita jadi tahu. Atau nanti kalau dia bilang, oh saya sehat. Kalau orang tua sehat nggak Bapak? Oh, orang tua saya sedang stroke. Nah, itu berarti kita tahu dia kepengen menjaga kesehatan buat orang tuanya. Kemudian pengen lunas hutang. Nah, kita bisa tanya, maaf Bapak kalau boleh tahu atau Ibu hutangnya berapa ya? Supaya nanti saya akan bisa memberikan solusinya. Nanti kalau dia bilang hutang saya misalnya 20 juta atau 150 juta atau 300 juta atau misal 1 miliar. Jadi kita sudah tahu bagaimana akan memberikan solusinya ya. Kemudian mungkin kepingin sedekah lebih banyak ya. Saya kepingin banget sedekah lebih banyak, Umi di belakang saya
banyak sekali anak-anak yatim yang menunggu uluran tangan dari saya. Nah, saya kepingin banget bersedekah lebih banyak, ya. Kepingin banget membangun masjid, ya, untuk mewakafkan masjid buat atas nama orang tua saya yang sudah meninggal, ya. Atau ingin membangun rumah tahfiz Quran, ya. Atau ingin yang masih bujangan, ya, mungkin kepengen mengadakan pernikahan atau pernikahan anak kita, ini juga bagus banget. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian, sudah ada. Nah, kalau kita sudah tahu impiannya, baru kita bisa kasih solusinya, teman-teman, ya. Next. Nah, ini adalah tahapan presentasi quick plan, teman-teman. Yang pertama itu ya adalah kita sampaikan bahwa misalnya di awal pasti kita akan perkenalkan nama saya Umi Kausi Minang CMA, saya ingin mengajak, ya. Di sini kita berdakwah, da'aya do'u da'watan artinya mengajak, ya. Saya mengajak Bapak atau Ibu untuk menjadi sahabat karib, ya. Karib ini kepanjangannya adalah komunitas anti riba yang bernama SSW, Smart Synergy World, pimpinan dari Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haji Elis Ratnasari. Nah, itu yang pertama. Nah, mungkin dari sekarang bisa dihafalkan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita SSW aja kepanjangannya kita nggak hafal, ya. Jadi sahabat karib komunitas anti riba SSW Smart Synergy World pimpinan Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haji Elis Ratnasari. Yang kedua itu adalah kita mengajak ya Bapak Ibu untuk hijrah meninggalkan dosa riba. Ya, kalau Bapak Ibu bisa menghafal ayatnya, bisa membaca ayatnya dengan baik dan benar, silakan dibaca. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak bisa membacanya dengan panjang pendeknya pas, lebih baik ayatnya tidak perlu dibaca, cukup terjemahannya saja. Ya, tapi kalau kita bisa, kita sampaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mau hijrah, diancam oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 279, fa illam tafa'alu fa'adzanu biharbi minallahi wa rasuli. Maka barang siapa yang tidak mau meninggalkan dosa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Lalu kita baru ke poin ketiga. Nah, oleh karena itu kami akan memberikan solusi supaya kita tidak terkena dengan yang namanya riba, yaitu ayo Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu untuk bergabung bermitra bersama PTBES. Nah, PTBES ini adalah kita hafalkan teman-temannya. PTBES ini adalah PT Bandung Ekosinergi Teknologi, kantor pusatnya ada di Bandung, pemiliknya Bapak Haji Febrian Agung adalah orang Solo. Nah, beliau membuat perusahaan ini memiliki visi. Nah, kita hafalkan visinya. Visinya ingin membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba. Misinya adalah ingin mencetak 1.000 miliar dalam 1 tahun. Kita punya moto, go berkah, no riba, go baitullah, teman-teman. Ya. Next. Nah, langkah yang keempat itu adalah kita sampaikan bahwa sistem yang digunakan oleh PTBES ini adalah PLBS, yaitu kepanjangannya penjualan langsung berjenjang syariah. Oleh karena itu, PTBES mengeluarkan produk-produk yang sangat luar biasa, yaitu ada 4 kriteria produk. Ya. Yang pertama adalah pil pengirit BBM, yang kedua adalah pupuk dan vitamin ternak, yang ketiga adalah produk kesehatan, yang keempat adalah produk kecantikan dan kegantengan. Selanjutnya yang kelima, produk ini diapakan? Produk ini adalah di PCA, dipakai. Ya, lalu setelah kita pakai semua produk PTBES, kita ceritakan ya tentang khasiat produknya dan tentang bagaimana sistem bisnisnya dan ajak orang untuk datang ke pertemuan ya. Kemudian yang keenam adalah lalu bagaimana caranya untuk kita bergabung di PTBES ini? Gampang, cukup registrasi Rp100.000 seumur hidup cuma 1 kali, lalu kita mengambil hak usaha bermitra dengan PTBES ya. Nah, itu boleh dimulai dari 1 hak usaha kita sampaikan, yaitu paket basic dengan berbelanja 2,5 juta ya, mendapatkan produk 14 box senilai 3,5 juta, berarti kita sudah untung 1 juta dalam bentuk produk, yaitu 4 box. Nah, setelah itu nanti kita akan mendapatkan serba 1 unit. Ketika kita berbelanja 1 hak usaha, kita akan diberikan ya reward serba 1 unit. 1 unit apa? 1 unit motor ya yang senilai 20 juta, 1 unit Mobilio senilai 150 juta, 1 unit Pajero senilai 500 juta, dan 1 unit rumah senilai 1 miliar. Ya, totalnya 1,67 miliar. Ya, usaha apa di luar sana? Modal cuman 2 juta
Rp600.000 mendapatkan reward-nya yaitu 1,67 miliar tentu tidak ada. Apalagi di poin yang selanjutnya, poin ke-7, bahwa bonus-bonus di PTBS ini sangat banyak sekali. Ya, ada 14 bonus yang akan disampaikan di setiap pertemuan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu jangan risau. Pada saat Bapak dan Ibu memutuskan untuk bergabung bersama kami, akan dibimbing, akan dibina oleh para mentor-mentor. Seperti dan kita sudah ada seminar-seminarnya rutin, ya, sudah ada sistemnya di sini untuk bagaimana supaya Bapak Ibu bisa lunas hutang, misalnya kalau dia pengen lunas hutang. Lalu kita kembalikan lagi ke dream-nya. Dari penjelasan saya Bapak, sebagaimana tadi Bapak sampaikan, dream Bapak adalah Bapak kepengen sehat. Ya, tadi Bapak sampaikan Bapak pengen banget sehat. Nah, di sini ada produk kesehatan. Tadi kata Bapak orang tua Bapak stroke. Nah, di sini ada produknya. Ya, kita sebutkan misalnya ada Bimek, ada Hapsro ya misalnya. Nah, itu bisa bagus untuk membantu ya mengobati penyakit stroke orang tua Bapak. Kemudian tadi Bapak mengatakan Bapak pengen banget punya rumah. Nah, di sini sudah ada fasilitasnya. Ketika Bapak mengambil satu hak usaha, maka mendapatkan satu unit rumah seperti itu. Nah, itu bisa juga kalau ada waktu lagi kita bisa jelaskan bahwa PTBS ini sangat baik sekali. Tidak hanya ada satu hak usaha, tapi ada 1, 3, 7, 15 dan paket yang priority, paket yang luar biasa, paket 31 hak usaha. Tinggal dikalikan saja belanjanya dengan 2,5 juta mendapatkan ya rewardnya serba 31 unit. 31 unit apanya? Motornya, mobilionya, Pajero-nya rumah 1 miliar senilai 51,67 miliar. Nah, lalu bagaimana Bapak dari penjelasan saya, apakah sudah menjawab? Tadi Bapak ingin sehat, kemudian Bapak pengen umroh, ya Bapak misalnya ingin punya rumah. Nah, sudah terjawab semua ya Pak? Sudah terjawab, misalnya dia bilang. Ada yang mau ditanyakan Pak? Tidak ada, sudah jelas. Baik, Bapak saya boleh minta KTP-nya Pak? Langsung kita catatkan registrasinya. Ya Bapak, uangnya mau cash atau transfer Pak? Seperti itu. Maka kita sudah trial closing teman-teman ya. Baik, langkah selanjutnya kita akan praktek langsung ya teman-teman. Apakah ada satu orang perwakilan di sini yang siap menjadi modelnya? Ya, seolah-olah kita tidak kenal. Ya, karena saya akan melakukan ice breaking building trust tadi untuk menggali informasi supaya saya tahu building need-nya apa sih sebenarnya. Begitu ya. Ada di sini mungkin ada Bu Nurik. Apakah Bu Nurik bersedia, Bu Nurik? Kita akan praktek langsung quick plan. Ada Bu Nurik di sini? Mana Bu Nurik? Prakteknya ya dari awal sampai akhir. Bukan Ibu yang praktek, tetapi Umi Kasum yang praktek. Cuman Ibu menjadi model seolah-olah saya tidak mengenal Bu Nurik nggak kenal saya. Saya ingin mengetahui building need-nya dari Ibu Nurik apa gitu. Kebutuhannya apa, dream-nya apa gitu, Bu. Ya Bu ya, baik Bu. Baik ya. Saya wawancara dulu boleh ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kalau boleh tahu Ibu namanya siapa ya Bu ya? Nurik Hikmawati. Ibu Nurik ya Bu ya, luar biasa. Ibu kalau boleh tahu, kalau saya kan usianya saat ini 46 tahun ya Bu. Kalau Ibu Nurik kira-kira usianya berapa ya Bu? Lebih tua Bu, 48 tahun. Oh, cuman selisih 2 tahun ya Bu. Berarti kita seumuran Bu ya, luar biasa. Ibu kalau boleh tahu aslinya dari mana Bu? Kalau saya kan keturunannya keluarga dari Sumatera Utara. Kalau Ibu Nurik dari mana Bu? Aslinya? Dari Pare, Kediri, sekarang domisili di Malang. Oh, sekarang di Malang ya Bu. Berarti keluarga banyak di Pare, Kediri ya Bu ya? Iya, sama Wates Kediri. Oh, di Wates Kediri ya Ibu. Ibu kalau boleh tahu Ibu berapa bersaudara ya Bu Nurik? 5 bersaudara, saya anak pertama. Wow, luar biasa. Ibu anak pertama ya. Itu adik Ibu yang nomor 2 berada di Pare atau di Malang Bu?
Di Tulungagung karena kerjanya di Tulungagung. Oh, bekerja di mana itu Bu kalau boleh tahu Bu? Di rumah sakit apa ini? Tulungagung itu. Rumah sakit dokter Oh, karena rumah spesialis sakit ya Bu. THT. Oh, luar biasa. Iya, ya. Sudah berkeluarga ya Bu ya, yang adik nomor 2. Sudah anaknya 5, sudah kuliah di Mesir sama Yordan. Yang Luar biasa. Ada yang kuliah di Mesir dan di Yordan ya Bu ya. Subhanallah. Ya, baik. Kalau yang nomor 3 itu posisinya di Kediri atau di Malang Bu? di Malang. Di Malang ya, berarti dekat sama ibu dong ya? Iya, dekat tetanggaan. Oh, tetanggaan yang nomor 3. Sudah berkeluarga Bu? Sudah 5 orang. Anaknya juga Saya 5. punya 4, anak 4. Anaknya 4. Wah, kalau Ya. Ibu Nurik sendiri anaknya berapa ya Bu? Berapa? 4, keguguran 1, meninggal 2, sekarang tinggal 1. Jadi Ya, tinggal 1 ya Bu ya? ya dua-dua. Baik, iya. Bu Nurik sehari-hari bekerja atau usaha Bu? Sekarang punya amanah apa ini di SMP IT Asalam, kepala sekolah. Oh, di SMP. Asalam ya Bu. Mohon maaf Ibu kalau suami tugas di mana ya Bu? Bekerja atau usaha Bu? Sekarang konsultan di DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bekerja sama dengan UB, cuman suami konsultan mewakili UB. Gitu. Oh, konsultan di DPRD ya Bu ya? Okay. Luar biasa, baik. Baik, kalau anak yang tadi adiknya Ibu, yang nomor 4 ada di Malang atau di Kediri Bu? Di Pare, Kediri. Sudah menikah juga ya Bu? Sudah punya anak 4 juga. Rata-rata anaknya banyak-banyak Bu ya. Alhamdulillah. Berkah Bu ya. Iya, ini bekerja sebagai apa ini Bu? Adik nomor 4 Bu? Kepala SDINU Pare. Oh, SDNU Pare ya Bu ya. Ya. Kalau yang nomor 3 tadi bekerja sebagai apa ya Bu? Di travel AET. Baik, kalau yang nomor 5 Bu? Iya, nomor 5 ya. Ada di Kediri apa Malang Bu? Di Pare Kediri sama ibu karena ngopeni ibu jadi lepas pekerjaan lebih konsen ngopeni ibu di rumah. Oh, berarti Dulu seorang ibu rumah dulu ya Bu ya. ibu Perempuan rumah adik Ibu yang nomor 5 ya? ya. Baik. Anaknya berapa itu Bu? Anak yang ragil, adik yang paling ragil? 3. Ada 3. Punten Ibu, kalau yang suami beliau bekerja sebagai apa Ibu? Di LMI ya. LMI. Lembaga LMI itu lembaga zakatnya mana ya, apa ya? PKS. Oh, lembaga zakat. Oh, baik, baik, baik. Luar biasa, baik Ibu. Yeah. Baik. Ibu, kalau boleh tahu nih Bu, ini ada beberapa kartu impian. Ini ada 3 kata impian someone. Ada kata anak-anak, ada kata suami, ada kata orang tua. Kira-kira Ibu memilih yang mana ini Bu? Anak, suami, atau orang tua? Boleh pilih lebih dari 1 Bu. 3-3-nya. 3-3-nya ya Bu ya. Baik, Ya. saya catat ya Bu ya. Anak, ingin membahagiakan anak pasti ya Bu. Kemudian suami, membahagiakan suami. Kemudian orang tua. Ibu orang tua masih ada semuanya atau gimana Bu? Tinggal ibu saja, bapak sudah wafat. Ibu kondisinya sehat Bu? Siapa? Ibu. Kondisi ibu. Ya, ibu kandung sehat? Agak sakit tapi bisa beraktivitas gitu. Kalau boleh tahu sakitnya apa Bu? Siapa tahu kita bisa bantu Bu. Macam-macam komplikasi gitu ya, ada saraf, ada macam-macam. Tapi bukan yang dulu parah tapi sekarang ini pokoknya bisa beraktivitas gitu. Alhamdulillah. Kalau mertua Bu masih ada Bu? Mertua? Mertua masih ibu. Ibu sehat ya Bu? Alhamdulillah mertua sehat. Sehat.
Alhamdulillah. Baik. Nah, jadi kemudian kalau kartu something, ini ada apa yang ingin Ibu capai di tahun 2023 ini atau 2024? Ini ada rumah, kemudian ada mobil, ya, ada mobil yang kecil, ya. Tadi ini ada mobil yang besar seperti Pajero. Ini mobil Mobilio, ya. Ini ada motor. Kira-kira apa dari sekian something ini yang Ibu idam-idamkan, kepingin banget mengidam-idamkan dari keempat pilihan kartu ini, Bu? Kira-kira Ibu memilih yang mana? Mobil ya, mobil aja. Mobilnya yang besar ya, Bu? Apa yang Mobilio atau Pajero, Bu? Yang besar. Yang besar ya. Baik, Ibu, yang Pajero. Baik. Kemudian kalau Sunflash, ini ada tempat yang Ibu idam-idamkan, kepingin Ibu kunjungin beserta keluarga. Ada haji dan umroh, ya, ada keliling Indonesia atau keliling dunia. Ibu memilih kartu yang mana, Bu? Bisa umroh tiap tahun. Umroh tiap tahun, cocok banget ya, Bu, ya. Umroh setiap tahun, ya, sesuai banget sama SSW ini, Bu, ya. Kemudian ini ada ya some idea, ya. Ibu bisa memilih ya sehat, kartu sehat. Kemudian ada lunas hutang. Kemudian ada ingin bersedekah lebih banyak. Kemudian ingin membangun masjid, ingin membangun rumah tahfiz, dan pernikahan. Mungkin pernikahan untuk anak ya, Bu, ya. Walaupun masih lama misalnya, tapi ini adalah beberapa pilihan. Kira-kira di antara kartu ini mana yang Ibu pilih? 3 ya? 3 boleh, ya, Bu. Misalnya ada kata sehat, ada bebas hutang. Ya, bebas. Dari mana? Ibu memilih 1 lunas hutang ya, Bu, ya. Ya. Lunas hutang 1, kemudian 1 lagi? Pernikahan anak. Pernikahan anak, baik, pernikahan anak. Apa tadi 1 ya? Lupa. 1 lagi ada kata sehat, ada bangun masjid, ya, ada bersedekah lebih banyak. Itu bersedekah lebih banyak. Bersedekah lebih banyak. Ya. Sedekah lebih banyak. Baik, sedekah, pernikahan, ya, kemudian lunas hutang. Luar biasa. Baik, Ibu, saya sudah menemukan building need Ibu, ya. Nah, tinggal setelah itu baru kita akan give solution, ya. Sebelum itu, kalau boleh tahu, Bu, pada saat 2 tahun yang lalu saya bergabung bersama PTBS, saya memiliki hutang 500 juta. Kalau boleh tahu, Ibu, ya, kalau boleh tahu hutang Ibu kira-kira di atas saya atau di bawah saya, Bu, nominalnya? Aduh, malu. Saya kan 500 juta, Bu. Malu. Nggak usah malu, Bu. Makanya saya sebutkan dulu hutang saya. Iya. Apa? Di atas atau di bawah, Bu? Gitu aja. Di atas. Di atas, baik, Bu. Baik, siap ya, Bu, ya. Baik, saya sudah tahu di atas ya, Bu. Ya, karena ya. uang dibawa orang hampir 3,2 M. 3,2 M ya, Bu, ya. Uang yang dibawa orang. Iya. Baik, Ibu. Bismillah ya, Bu. Terima kasih banyak Ibu Nurik, ya, sudah kita saling silaturahim. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa memberikan solusi buat apa-apa yang Ibu butuhkan. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian tadi sudah langsung contoh ya. Sekarang kita langsung praktek ya, presentasi. Baik, saya mohon izin kamera tutup karena saya mau berdiri dulu ini ya, mempersiapkan kameranya. Sebentar, baik ya. Kali ini Sudah kelihatan ya? Baik,
tadi kita catatkan dulu dream impian dari Ibu Nurik. Yang pertama ya, Ibu Nurik ingin membahagiakan, di sini ada kata anak. Ya, anak. Membahagiakan anak, suami. Ya. Anak, suami, kemudian ibu. Ya, ini somewhat-nya. Kemudian ingin umroh, ya. Umroh setiap tahun. Kemudian yang kelima, ingin lunas hutang. Ya, lunas hutang. Kemudian ingin pernikahan anak, ya. Umi, Menyiapkan suaranya dana. terputus-putus, Umi. Oh ya, mempersiapkan biaya pernikahan anak, ya. Umi. Baik, ya. Suaranya terputus-putus, Umi. Putus-putus, Mi. Terputus-putus ya. Jadi Ini, kurang jelas. Iya, kurang jelas. Oh, berarti ya. sinyalnya kali, Mi. Sinyalnya sekarang masih jelas nggak, teman-teman? Jelas. Masih jelas. Semoga jelas terus, Mi. Coba jelas. Coba dari sini ya. Saya kelihatan nggak, Kak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurik, perkenalkan nama saya Umi Kalsuminang CMA. Sudah jelas, Bu? Suara saya terdengar? Sudah. Ya, baik. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurik, perkenalkan nama saya Umi Kalsuminang CMA. Saya ingin mengajak Ibu Nurik ya menjadi sahabat karib. Karib ini kepanjangannya adalah komunitas anti riba bernama SSW. Smart Synergy World pimpinan Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haja Elis Ratnasari. Saya ingin mengajak untuk ayo Ibu Nurik kita hijrah. Hijrah meninggalkan dosa riba. Karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Allah mengancam orang-orang yang tidak mau hijrah meninggalkan riba dalam surat Al-Baqarah 279. Fa illam tafa'alu fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang tidak mau meninggalkan dosa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Oleh karena itu, saya hadir di sini insya Allah akan memberikan yaitu solusi bagaimana lunas hutang ya terbebas dari hutang dan riba. Selanjutnya, solusinya adalah ayo Ibu Nurik, saya mengajak Ibu Nurik untuk bergabung bersama PT BES. PT BES ini adalah PT Bandung Ekosinergi Teknologi, kantor pusatnya ada di Bandung, pemiliknya Bapak Haji Febrian Agung, asli orang Solo. Beliau membuat perusahaan ini, memiliki visi, ingin membantu umat terbebas dari hutang dan riba, memiliki misi, ya misi dan visi, ya ingin mencetak 1.000 miliarder dalam 1 tahun. Ya, kita punya moto go berkah, no riba, go baitullah. Lalu, sistem yang digunakan oleh PT BES ini adalah PLBS, yaitu penjualan langsung berjenjang syariah. Oleh karena itu, PT BES memberikan produk-produk yang luar biasa. Ada 4 kriteria produk. Yang pertama adalah pil pengirit BBM. Yang kedua itu adalah pupuk dan vitamin ternak. Yang ketiga itu adalah produk kesehatan. Dan yang keempat itu adalah produk kecantikan. Nah, produk ini ya di PCA. Caranya adalah di PCA. Dipakai, diceritakan, ya pakai produknya, ceritakan kepada orang lain apa khasiat dari produknya, ya atau sistem bisnisnya dan ajak orang untuk hadir ke pertemuan. Nah, lalu caranya untuk bergabung bersama PT BES gampang banget. Ibu Nurik cukup melakukan registrasi. Registrasi ya, yaitu pendaftaran cukup 1 kali seumur hidup hanya Rp100.000 saja. Ya, luar biasa. Lalu Ibu Nurik diajak untuk memiliki hak usaha. Ya, memiliki hak usaha. Bermitra dengan PT BES. Boleh dimulai dari 1 hak usaha. Saya singkat dengan 1 HU.
yaitu dengan berbelanja produk senilai 2,5 juta, ya, Rp2.500.000, Ibu mendapatkan produk 14 box. Produknya bebas pilih, mau campur-campur atau satu macam saja bebas. Ya, 14 produk, satu boxnya ini rata-rata harganya Rp250.000, berarti berbelanja 2,5 juta, Ibu Nurik sudah mendapatkan produk senilai 3,5 juta. Sudah untung 1 juta dalam bentuk produk. Nah, pada saat Ibu mengambil ya hak usaha satu hak usaha atau paket basic, maka Ibu akan diberikan reward berupa serba 1 unit. 1 unit motor yang senilai 20 juta. 1 unit mobilio ya senilai 150 juta. Senilai kemudian mendapatkan 1 unit Pajero senilai 500 juta dan mendapatkan 1 unit rumah senilai 1 miliar. Total rewardnya adalah 1,67 miliar. Usaha apa di luar sana, Ibu Nurik? Modalnya hanya Rp2.600.000. Itu mendapatkan 1,67 miliar tentu tidak ada. Ya, karena tadi kebetulan saya sudah mengetahui ya untuk lunas hutang Ibu kurang lebih ya itu adalah 3 miliar lebih. Maka Ibu saya sarankan untuk mengambil hak usaha jangan hanya 1. Alhamdulillah PTB sangat baik sekali yang memberikan kita ya boleh mengambil 1 hak usaha, tapi ada juga paket 3 hak usaha, paket 7 hak usaha, ya paket 15 hak usaha dan 31 hak usaha. Saya sarankan Ibu Nurik mengambil paket yang 31 hak usaha, disesuaikan semua dengan dream Ibu. Ya, di antaranya dreamnya ingin membahagiakan anak, ingin membahagiakan suami, ingin membahagiakan orang tua, ingin umroh setiap tahun, ingin melunasi hutang totalnya 3 miliar lebih, ingin yang mempersiapkan pernikahan anak yang terbaik. Ya, karena jika Ibu Nurik mengambil paket ke 31 hak usaha atau paket priority, berarti belanjanya 31 dikalikan 2,5 juta. Berarti belanjanya hanya Rp77.500.000. Ini paket yang paling murah menurut saya pribadi, karena berarti jika Ibu mengambil hak usaha 31, maka Ibu Nurik berhak mendapatkan serba 31 unit. 31 unit apa? Motornya yang nilai 20 juta itu 31 unit, mobilio 31 unit, Pajero-nya 31 unit, rumahnya 31 unit, totalnya 51,7 miliar. Dan ini sudah bisa untuk melunasi semua hutang-hutang dan juga mewujudkan semua impian Ibu. Pada saat ya Ibu akan mendapatkan produk sangat banyak sekali, ya lebih dari 300 box, ya. Dan Ibu luar biasa sekali, ya ini mendapatkan 51,7 miliar. Usaha apa di luar sana hanya bermodalkan 77.500.000, Ibu sudah mendapatkan 51,7 miliar. Alhamdulillah saya sudah mengambil paket priority. Ya pada saya saat ini selama 2 tahun bergabung saya sudah mendapatkan motornya 2 unit, mobilionya 1 unit, sebentar lagi akan mendapatkan Pajero dan rumah 1 miliar. Pada saat saya mendapatkan mobilio 150 juta, maka 77,5 juta ini itu sudah balik modal Ibu Nurik, ya. Berarti produknya gratis. Sementara Ibu akan diberikan serba 31 unit. Nah, dari penjelasan saya, ya saya berusaha memberikan jalan keluar dari semua dream impian Ibu, membahagiakan anak, suami dan orang tua, serta keinginan umroh setiap tahun, ingin lunas hutang, ya ingin mempersiapkan pernikahan, dan juga Ibu ingin memperbanyak sedekah. Jika ingin mewujudkan semua impian Ibu, maka saya sarankan Ibu mengambil paketnya yang priority, supaya bisa mewujudkan semua impian Ibu ini. Dari penjelasan saya, apakah sudah terjawab Ibu? Atau masih ada yang ingin Ibu tanyakan? Nah, itu ya insya Allah ya teman-teman, itu salah satu contoh presentasi yang saya berikan ke Bu Nurik. Ya, jika Ibu Nurik mengatakan sudah paham, maka saya langsung mengatakan kepada Ibu Nurik, baik Ibu, jika tidak ada lagi yang ditanyakan,
boleh saya pinjam KTP-nya, maka nanti langsung didaftarkan. Seperti itu teman-teman. Ya, itu namanya trial closing. Lalu uangnya Bu Nurik mau cash atau transfer? Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita kembali lagi ke bawah ya. Ditutup dulu. Baik teman-teman, ya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa lebih jelasnya nanti kita akan melakukan tanya jawab lagi ya teman-teman. Saya kembalikan kepada Ibu Khadijah MPD. Masya Allah. Beri aplaus dulu dong, biar semangat nih. Masya Allah, luar biasa. Umi selalu semangat walaupun sudah malam juga, luar biasa. Gimana, dapat nggak ilmunya nih buat semua nih? Dapat ya? Dapat. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Nah, bisa dipraktekkan ya. Dengan quick plan ini bisa kita praktekkan dalam kegiatan kita, pengembangan jaringan kita. Ini kayaknya masih ada yang bocor, apa memang pengen buru-buru bertanya kepada narasumber kita nih? Saya ada yang mau langsung bertanya? Ada yang mau tanya, ada. Siapa? Cung? Oh, Bu Nurik. Ibu Nurik? Iya, yang di prospek yang tanya. Iya, luar biasa Ibu Nurik. Bu Nurik akan bertanya, silakan langsung saja Ibu Nurik. Silakan. Iya, terima kasih penjelasannya Bu Umi Kalsum ya. Suaranya terputus-putus ya, Ibu Nurik. Terputus-putus. Masih belum jelas? Iya, coba di. Oke, sudah ya? Cerah. Tuh, terputus lagi. Masih terputus-putus. Oh, udah siap. Halo? Siap. Silakan. Siap, Ibu. Ya, sudah. Sudah terdengar. Silakan Bu Nuri. Oh iya. Silakan terima bertanya. kasih. Begini, insya Allah ini saya sama suami sudah mantap begitu ya, dan ternyata putus-putus lagi Bu. Ya. Ini saya jelas ya. Sinyal saya kan? Iya, di Umi jelas suara Bu Nurik. Oh gitu. Oh, saya berarti ya, di Yaudah, saya berarti yang putus-putus ya. Okay. Ya udah langsung aja, siap. Baik. Ini insya Allah saya sama suami itu sudah sama-sama mantap begitu ya untuk berkembang di BES gitu ya, dengan segala keterbatasan di kami, tapi Bismillah bergerak terus begitu. Nah, insya Allah suami juga bergerak, kita juga bergerak, dan ini dari market plan dan sebagainya itu insya Allah kita juga mantap begitu, sehingga bergerak semuanya. Sebenarnya suami juga membantu begitu ya untuk share-share dan sebagainya ke teman-temannya begitu. Nah, saya juga mencoba membuat semacam grup. Bu Fatimah ada di dalam ya. Saya bikin sebuah grup, judulnya adalah Solusi Lunas Hutang dan Raih Impian. Saya presentasi sendiri, yaitu Bu Fatimah ada di dalam itu. Presentasi di grup itu mulai dari awal sampai akhir begitu ya. Sok keminter ya Bu Fatimah ya. Padahal saya belum dapat apa-apa, mungkin dapat rekrutan aja masih daftar 100.000 begitu ya. Tapi saya berpikir bahwa tidak mudah juga mengenalkan BES ini ke semua orang, termasuk saya sendiri. Saya ketika dikenalkan 4 orang yang pernah mengenalkan saya tentang BES. Ternyata saya kecantolnya sama Bu Fatimah gitu. Kemudian 4 kali saya ikut Zoom-nya Bu
Umi Kalsum, itu ternyata Zoom keempat saya baru ngeh dengan usaha ini. Artinya yang seperti itu mungkin juga terjadi di teman-teman saya. Oleh karena itu saya membentuk sebuah grup begitu, yang saya berharap bahwa di grup itu ketika setiap hari itu terus diberikan edukasi-edukasi, termasuk saya download dari TikTok dan sebagainya, baik itu dari tim SSW maupun dari tim lain begitu ya, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota grup itu selalu saya share setiap hari. Nah, yang jadi kendala adalah selalu misalnya Japrian, saya Japri begitu ya, di anggota itu rata-rata terkait dengan permasalahan modal gitu ya. Walaupun saya juga sudah share banyak terkait dengan apa ini video-video terkait bagaimana mengusahakan modal gitu. Kemudian yang kedua, mesti terkendalanya di modal. Kemudian yang nomor dua, misalnya ada mitra yang ingin bergabung, calon mitra yang ingin bergabung, hampir rata-rata pengen bergabung di pendaftaran dulu, 100.000 begitu. Gitu, apa itu diterima saja terus gitu ya, yang 100.000 diterima saja meskipun mereka tidak belanja sama sekali gitu. Pripun nyun sewu, itu aja pertanyaan saya. Ya. Bagaimana Bu Khadijah? Ibu Nuri. Iya, Umi kan lebih jelas tadi. Di saya putus-putus di sini ya. Insya Allah Umi bisa langsung jawabnya. Masya Allah, langsung Umi. Lanjut. Karena yang 5-6 yang sudah daftar itu masih daftar di 100.000, belum ada yang belanja begitu yang ada di grup itu. Nah ini apakah terus begitu kita kita fasilitasi yang 100.000, istilahnya skemanya skema 100.000 semuanya pendaftaran. Nggih, gitu Umi nggih. Baik, terima kasih Silakan, Bu Nuri. Umi. Bu Khadijah, saya langsung jawab ya Bu Khadijah. Baik. Ini pertanyaannya Bu Nuri keren banget ya, keren banget. Yang pertama, patut disyukuri karena suami Ibu sudah mendukung dan sudah mantap. Nah, jadi kalau sudah suami mendukung, ini alangkah baiknya ya. Kalau suami mau dilibatkan dalam arti mau mendukung, bisa juga setiap ini kalau Zoom meeting ini suami dengar nggak Bu Zoom meetingnya Bu? Kebetulan beliau juga ada acara di luar meeting sama Desa Berdaya DPMD. Nggak bisa. Ya, baik. Mungkin nanti ketika pas lagi ada di rumah ya Bu. Memang sibuk sih karena konsultan DPRD ya Bu ya. DPMD. Ya. Jadi dengan posisi suami Ibu ini bagus banget. Ya kalau sudah mendukung mantep itu bagus. Alangkah apalagi kalau beliau juga paham tentang bisnisnya. Karena kalau sudah beliau paham betapa bisnis PTBS ini besar peluangnya, nanti beliau akan larinya kenceng, ya betul-betul, sehingga kalau kita larinya berdua, ya pasti akan lebih cepat lagi meraih sukses di PTBS ini. Ya satu mungkin nanti kapan ada kesempatan suami bisa ikut Zoom meeting, mudah-mudahan pas ada waktu ya Bu ya. Bismillah itu jadi Ibu sampaikan bergerak semua, berarti itu akan lebih cepat ya. Kemudian itu daftar. Ya, kenapa orang daftar 100.000? Mungkin belum memiliki pemahaman yang lebih komplit. Memang di sini tugas kita belajar, bertindak. Ya, belajar, bertindak. Learn, do, teach. Jadi sebelum kita teach, memang kita harus learn dulu. Kita belajar dulu. Ya, belajar. Kalau Umi Kalsum secara pribadi, saya belajar benar-benar semua apa yang disampaikan oleh Abi, disampaikan Abi, Umi, sampaikan Arijal itu saya catat sampai buku catatan saya itu berjilid ya. Ini ada buku fix ya, fix artinya ini catatannya sudah fix ya. Ada buku catatan 1, catatan 2, catatan 3 sampai berseri. Ini sekarang sudah mau buku catatan keempat dan itu tebal-tebal semua. Karena saya seperti ini, misalnya saya tempel Our Dream, ini bukunya tebal banget ya teman-teman. Ini buku yang seperti ini sudah buku keempat. Ya, bukunya 1, 2, 3, 4. Pada saat saya ikut seminar, ya baik online maupun offline saya catat. Karena saya benar-benar innamal a'malu binniyat. Saya niat benar-benar belajar. Ya Bapak Ibu boleh dilihat, saya kalau Zoom meeting itu
wajahnya selalu tampil dibuka open mic. Karena dulu pernah saya nggak open mic, ya saya dengerin Zoom meeting sambil tiduran, akhirnya ketiduran. Ya, tahu-taunya sudah hilang begitu saja. Nah, sejak itu saya langsung ambil pelajaran, saya kapok, jerah, nggak akan lagi saya ikut Zoom meeting sambil tiduran. Walaupun tadinya megang pulpen, sambil tiduran apa ya rebahan gitu, akhirnya ketiduran beneran. Jadi sejak itu saya belajar setiap training online, siapapun pematerinya saya akan standby. Saya akan standby rapi seperti sedang mengikuti training tatap muka offline, karena saya niat benar, dan semua yang diucapkan Abi, Umi itu yang penting saya langsung catat di sini, sehingga saya bisa menyampaikan kepada tim saya. Jadi sudah bagus Ibu sudah punya grup yang Ibu buat tadi, ya sudah bagus, tinggal Ibu di setiap seminar atau setiap online seperti ini training, mungkin Ibu saya belajar dari Umi, ya Umi Haja Elis Ratnasari dulu, saya nyatetnya di lembaran-lembaran seperti ini, sehingga habis nyatet hilang, terus kata Umi Haja Elis Ratnasari, coba Umi Kasum beli buku 1 gitu loh, yang mantep. Ini nih bisnis 1,67 miliar, jangan main-main, kata Umi Haja Elis Ratnasari. Akhirnya sejak itu saya langsung beli buku, alhamdulillah saya terapkan, ya mengikuti catatan dari Umi Haji. Ya, Umi Haji Elis Ratnasari itu saya catat semua omongan Abi, Umi saya catat. Nah, nanti ada di buku fix. Ini kan masih coret-coretan. Nanti kalau sudah fix, maka jadi bukunya fix seperti ini. Ya, nanti ini buku rangkuman. Ya, sudah catatannya udah rapi kayak gini. Ya, udah nggak coret-coret lagi. Ya, ini 7 habit for success. Ya, ini ciri-ciri leader hebat. Nah, Ibu cari yang ciri-ciri leader hebat supaya dia nggak 100.000 doang. Supaya dia mau belanja. Apa nih? Money motivation. Dia money motivation. Dia kepingin banget punya uang banyak. Ya. High level energy. Dia punya energi yang sangat kuat. Integritas ya dapat diandalkan. Ya, achievement. Dia pengen meraih ya misalnya motor, mobil dalam waktu cepat ya. Ini IQ, common sense, mau belajar. Nah, Ibu cari nih. Ini ciri-ciri leader yang hebat. Ini ada 5. Ada 5 di sini. Kalau dia nggak ada di sini, berarti dia orang yang biasa-biasa saja. Ya, berarti jawabannya dimulai dari Ibu dulu. Ibu menjadi leader di Malang. Ya, berarti Ibu learn, belajar, do, lakukan apa yang sudah Ibu yang sudah kita pelajari, kita lakukan. Misalnya, Ibu sudah memiliki buku ini pasti. Sudah? Ibu Nurik sudah punya buku ini ya sayang? Belum. Belum punya Bu Nurik? Cuman punya ini. Oh itu, iya itu buku itu bagus juga dipelajari. Tapi Bu Nurik belum punya ini ya? Belum, kalau belum. Ya, Catatan aja Bu, langkahnya. Catatan kita sama bukunya Bu. Ini buku sama buku kita itu sudah menjadi satu tanda ya Bu ya. Tuh bukunya sama ya warnanya, berarti udah sejalan. Berarti nanti Ibu tinggal bilang sama Bu Fatimah, Ibu beli buku ini. Ini roadmap to success. Makanya Ibu masih meraba-raba karena Ibu belum beli buku ini. Kalau sudah beli buku ini, pasti sudah tahu di sini nanti langkah-langkahnya apa saja. Yang pasti bikin daftar nama. Nah, Ibu Nurik sudah bikin daftar nama belum? Sudah. Sudah berapa banyak yang Ibu bikin daftar nama? Kalau dikasih berapa? 300 ya yang di Bu. Iya. Ya. Ibu sudah bikin berapa daftar namanya? Ada yang tertulis, ada yang tidak. Kalau yang sudah tertulis mungkin 200-an, yang tidak tertulis banyak. Sudah ditulis ya. Nanti diberi penilaian Ibu FAST-nya. Berarti langkah pertama Ibu segera beli buku ini, murah banget. 60.000 untuk meraih 51,7 miliar. Bukunya harganya cuman 60.000. Ibu segera beli buku ini. Oke. Ya, supaya nanti akan ada step-stepnya, langkah-langkahnya, bikin daftar nama nanti beserta penilaian FAST-nya. Ya, finansialnya ya.
Nanti akan dijelaskan ya. Nanti kita bisa meeting bareng sama Bu Fatimah dengan Ibu Nurik secara online bisa. Kita sering-sering video call, Bu. Jadi bisa belajar lewat jarak jauh. Sekarang sudah canggih ya. Jadi tadi maklum saja kalau camit-camit mitra-mitra Ibu baru hanya berani bayar 100.000 karena mereka belum memiliki pemahaman yang lebih komplit, Bu. Jadi dari kitanya dulu, dari leadernya dulu baru ya nanti kita bisa menyampaikan kepada mitra-mitra kita. Kenapa? Karena belum tahu apa yang akan didapatkan apa sih gitu kan. Ya, dan yang kedua saya sarankan Ibu beli kartu ini. Sudah punya belum, Bu? Kartu impian ini. Apa ini? Gambar aja ya? Gambar yang pernah yang gambar-gambar. Iya. Ada. Nah, ini bisa dibeli langsung, Bu, sama buku ini nanti sekalian. Jadi beli buku ini sama beli ini, kalau ini alat bantu, ini smart tool. Ya, supaya Ibu nanti bisa menyampaikan ke mitra-mitra Ibu seperti yang tadi saya contohkan. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan dia apa. Makanya dia baru mau bayar 100.000 karena dia belum tahu apa manfaatnya buat saya gabung di PTB, saya dapat apa. Nah itu. Tapi kalau kita seperti yang tadi Ibu Nurik sampaikan, Ibu Nurik ingin melunasi hutang, pengen bersedekah lebih banyak, pengen umroh setiap tahun, pengen menyediakan biaya pernikahan, berarti sudah terjawab. Nah ketika itu pasti Ibu mau mengeluarkan uang untuk itu. Nah, kalau boleh tahu Ibu Nurik paketnya ambil paket berapa ya, Bu? Paket 1 atau paket 31, Bu, saat ini? Basic. Basic. Nah, kalau bisa kalau bisa jangan paket basic sesuai dengan kebutuhan Ibu. Karena kebutuhan Ibu itu 3,2 miliar, Bu. Belum lagi dengan impian yang lain. Jadi kalau hanya paket basic itu dapatnya cuma 1,7 ya, cuman 1,67 miliar itu nggak cukup. Jadi saran saya minimal Ibu ambil paket reguler, paket 3 minimal. Itu minimal, Bu. Jadi nanti Ibu bisa upgrade supaya bisa mewujudkan semua dream impian yang tadi sudah Ibu sebutkan. Jadi itu tadi langkahnya 1, dan kalau semua ada mitra-mitra yang menyampaikan saya alasannya tidak ada duit, sebenarnya itu karena dia belum tahu dia akan dapatkan apa. Nah, contohnya misalnya ini saya jual tas ya. Saya jual tas ini kepada Bu Nurik. Saya jual harganya tas ini 2.600.000. Tetapi di dalamnya ini itu sudah ada uang 1,67 miliar. Ada cek di sini. Di dalam tas saya ini ada cek senilai 1,67 miliar. Saya jual tas ini 2.600.000. Kira-kira Bu Nurik mau nggak Ibu beli tas ini? Ibu sudah yakin di dalam tas ini ada cek ya, ada cek yang bisa Ibu cairkan senilai 1,67 miliar. Kira-kira Ibu mau nggak beli tas saya ini? Nilainya harganya cuma 2.600.000 loh, Bu. Mau, kan sudah beli itu. Nah, contoh seandainya nih, kalau misalnya Ibu saat ini nggak punya duit 2.600.000, apa yang akan Ibu lakukan supaya Ibu bisa beli tas ini? Karena di dalamnya ini ada cek 1,67 miliar. Apa yang akan Ibu lakukan supaya Ibu beli tas ini? Gimana caranya? Ya berusaha. Apa berusaha usahanya, untuk Bu? Bisa beli. Nah, gimana caranya apa? Usahanya apa, Bu, kalau boleh tahu? Bisa menjual apa ya, perhiasan kalau ada perhiasan. Bisa menjual perhiasan, Bu. Nih, dijual perhiasannya. Ya, cincinnya dijual. Cincinnya dijual buat apa? Buat beli tas ini. Itu yang seharusnya dilakukan oleh mitra-mitra kita yang baru bayar 100.000. Ya, apa? Jual, punya apa? Punya emas, jual emas. Ya, punya apa? Silakan jual. Kenapa? Kenapa Ibu Nurik mau menjual emas untuk membeli tas ini? Kenapa alasannya? Karena untuk Ibu lunas yakin hutang di dan dalam tas ini ada cek 1,67 miliar. Betul nggak, Bu? Berarti kenapa orang nggak mau beli tas ini? Karena orang nggak yakin bahwa di dalam ini ada ceknya. Nggak percaya. Jadi ketika orang sudah tahu di dalam tas ini ada 1,67 miliar, apapun akan dilakukan. Kalau perlu kita pinjam uang, benar nggak, Bu? Pinjam sama saudara yang nggak pakai riba. Kak, saya punya kakak Fatimah. Kak Fatimah, saya pinjam uang dong 2.600.000. Buat apa? Kata kakak saya. Buat beli tas.
Wow, kok beli tas? Iya, soalnya di dalam tas ini ada ceknya 1,7 miliar. Kenapa? Karena pasti saya bisa ganti uang kakak saya. Karena di dalam ini 1,67 miliar. Harga cuma 2 juta, pasti saya akan bisa ganti uang kakak saya 2,6. Karena itu, kenapa orang nggak mau berani belanja? Karena orang nggak yakin di tas ini ada 2,6, ada 2, ya, ada 1,7 miliar. Seperti itu, Bu. Jadi yang harus dilakukan oleh kita, yakinkan kepada mitra kita, ya, kita dulu yakin, ya, baru kita bisa menyampaikan kepada mitra kita. Kalau kita sudah yakin, pasti mitra kita akan terbawa auranya yakin bahwa di dalam tas ini ada 1,67 miliar. Kalau nggak ada uang saya akan pinjam uang kakak saya. Kak, saya pinjam uang kakak 2,6, insya Allah akan saya bayar setelah saya meraih ya 1,6 miliar ini. Apalagi di PTBS ini merekrut 1 orang, kita mendapatkan 400. Begitu dapat 6 orang, kita pasti bisa bayar utang, Bu. Pasti kita bisa bayar utang. Apalagi produknya, ya, kita bisa jual juga ke orang. Ya, bisa jual nanti balik lagi. Nah, seperti itu, Bu, ya. Jadi mungkin itu yang bisa Umi sampaikan kepada Bu Nurik. Ayo sama-sama kita bareng-bareng lebih serius lagi belajar, action, learn, do, teach. Kita belajar sungguh-sungguh. Buat apa? Tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kenapa Umi Kalsum belajar sungguh-sungguh sampai punya buku catatan betul-betul serius? Karena saya kepingin bisa mengajarkan tim saya, ya, benar-benar untuk memintarkan tim kita. Kalau kita sendiri juga belum bisa, bagaimana kita bisa mengajarkan tim kita? Seperti itu, Ibu. Ya, jadi sudah bagus. Saya siap membantu, ya, Ibu Nurik, ya, bersama Ibu Fatimah Nursyam, ya, supaya bisa menjadi perwakilan, ya, perwakilan SSW, ya, di Malang, Ibu. Nah, baik. Terima kasih Ibu Nurik, ya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Khadijah MPD. Masya Allah, Umi, Ibu Nurik, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Gimana Ibu Nurik? Sudah luar biasa ya, sudah paham banget nih. Kayaknya setelah ini langsung bergerak cepat Ibu Nurik nih. Langsung memiliki buku yang luar biasa tadi yang sudah ditunjukkan oleh Umi. Nanti akan dipersiapkan oleh PIC 28 nih, Ibu Fatimah, Masya Allah. Selamat Ibu Nurik, semoga setelah ini akan mendapatkan mitra-mitra, leader-leader hebat di bawah jaringan Bu Nurik, luar biasa. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, kayaknya tadi masih ada lagi yang sudah ingin bertanya, yang nggak sabar juga nih, Umi. Umi udah minum apa belum nih, Umi? Udah. Nah, itu Ibu Wiji itu tadi Ibu Wiji udah siap mau bertanya. Bagaimana Ibu Wiji? Ada Ibu Wiji? Ada, masih ada. Alhamdulillah. Bu Wiji sudah siap pertanyaannya? Ya, siap. Luar biasa tadi sebelumnya ya, Masya Allah. Oke, silakan. Ilmunya memang betul-betul belum ada yang bisa mengalahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Kalsum, terima kasih juga atas waktunya. Saya juga ada sih sebenarnya sebagian poin-poin tadi sudah sama, hampir sama pertanyaan saya sama yang Ibu yang dari Malang tadi. Terus untuk RS itu pun saya juga ada. Tadinya kan memang untuk mengikat gitu ya, istilahnya untuk mengikat supaya kalau misalkan ada yang mengajak supaya dia tidak gabung lagi ke tempat lain gitu kan, karena kan memang saya juga mengalami di daerah misalkan di Lampung gitu kan, setelah saya kasih produk pupuk terus saya RS-in gitu. Nah di sana ternyata diprospek sama orang Lampung gitu yang sudah sukses gitu, makanya saya tetap kemarin itu ya melakukan RS itu tadi. Nah, gimana solusinya? Apakah itu tetap saya lanjutkan? Karena kalau untuk langsung gabung pun kendala lagi di modal gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Nah, terus akhirnya
mereka ini ya sudah Pak, saya kirim dulu produknya, pupuknya, nanti Bapak bayarnya panen gitu kan. Sekalian nanti Bapak bisa langsung menjadi mitra resmi PTB supaya mendapatkan harga murah seumur hidup. Nah, apakah yang saya lakukan ini diizinkan atau tidak seperti itu, Bu Fatimah? Bu Fatimah, Umi Kalsum. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Dan terima kasih juga ilmunya ini saya rekam juga semuanya ini tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Khadijah? Lanjut Umi, lanjut. Silakan. Siap, terima kasih Bu Khadijah, terima kasih Bu Wiji. Ini pertanyaannya keren banget ya Bu. Jadi Ibu sudah ada mitra di Lampung, itu Ibu yang meng-RS-kan ya Bu Wiji ya? Iya, betul. Berarti beliau sudah ngasih data ya Bu ya? Sudah ngasih data. Kebetulan itu rekomendasi dari mitra saya yang di Pekalongan, Umi. Jadi saya yang selalu follow up, saya selalu info-info untuk follow up, memantau perkembangan dari tanaman sawit tersebut. Sawit ya. Nah itu pupuknya Ibu kasih pinjem dulu ya Bu ya? Betul. Saya kasih pinjem dulu, ada 2 orang di sana kan. Dan beliau sanggup, ya oke siap gitu kalau dikirim dulu, nanti bayarnya kalau udah panen kan seperti itu. Iya. Waktu Ibu pertama kali presentasinya kepada beliau itu melalui online ya Bu ya? Online, iya betul online. Iya. Presentasinya secara quick plan ini atau seperti bagaimana Ibu perasaan presentasinya? Ya di awal-awal itu memang karena kita membawa produk dan di sana itu memang memerlukan pupuk, jadi memang langsung ke sasaran. Nah terus saya juga masuk sedikit memberikan penjelasan tentang keuntungan-keuntungan, misalkan nanti setelah bisa bergabung ke PTBES seperti itu. Ya seperti Umi jelaskan, ada modal sekian, cuman bukan modal ya, jadi 2.500.000. Nanti yang akan Bapak dapatkan itu nominal 1.670.000.000. Di sini Bapak mungkin nanti sebagai koordinator dari teman-teman yang lain yang belum bergabung seperti itu. Baik Ibu. Ini berawal dari berangkat. Kita berangkat dari mana? Itu kata kuncinya, berangkatnya dari mana? Berangkat. Ya. Jadi kalau Ibu tadi berangkatnya awalnya dari kata kunci pupuk ya Bu ya? Iya. Iya. Saya pernah punya pengalaman sama dengan Ibu Wiji. Karena kita ingin berhadapan dengan petani sawit, maka langsung yang kita keluarkan kata kunci pertama langsung pupuk. Iya, betul. Nah itu. Ketika kita berhadapan dengan petani, kata kunci yang pertama kita bawa adalah pupuk. Sementara sebelum kita sampaikan pupuk, dia sudah pakai pupuk lain kan, Bu? Betul. Nah, itu. Jadi, untuk merubah pupuk yang selama ini dia pakai, untuk pindah ke pupuk kita itu butuh pembuktian. Sehingga kalau metodenya kita membandingkan ya. Kalau kita berangkat kepada petani dengan kata kunci pupuk, maka dia butuh pembuktian. Iya. Tapi karena PTBES ini disampaikan oleh Bapak Haji Febrian Agung, kata kunci yang kita bawa itu adalah lunas hutang. Itu dia tidak akan pernah dia pinjem pupuk Ibu duluan. Kalau Ibu mengusung kata kunci pertama lunas hutang. Karena perlu kita ketahui petani pun banyak juga dia berhutang. Biasanya hutang pupuk nanti ya bayarnya setelah panen. Benar nggak Bu Wiji? Iya, betul. Banyak yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya saya juga pernah ke petani langsung, ya kata kuncinya pupuk duluan yang saya bawa, ya kita sudah jelaskan yang ada di wajah mereka keraguan. Karena untuk mengajak petani yang sudah nyaman dengan pupuk yang selama ini dia pakai,
kita datang membawa pupuk yang baru itu butuh waktu proses. Pasti dia akan menyampaikan begini, baik saya coba dulu Bu pupuknya. Nanti kalau bagus baru saya, nah gitu kan. Kalau bagus baru saya belanja banyak. Seperti itu Bu Wiji. Tapi kalau saya sudah coba juga, kalau kita berhadapan dengan petani yang kita usung adalah sesuai dengan visi misi dari PTBS ini, ya, yaitu misinya ingin membantu umat terbebas dari hutang dan riba dengan latar belakang apapun. Mau dia petani, mau dia guru, mau dia PNS, apapun latar belakangnya, kata kunci yang kita usung itu adalah lunas hutang, bebas riba. Nah, berarti kita menjelaskannya tentang quick plan ini. Berangkat dari dream, impian para petani itu apa sih impiannya? Setiap orang pasti impiannya beda-beda. Nah, itu. Jadi kalau saya boleh saran, ya, berdasarkan pengalaman saya, ya, supaya dia tidak pinjam produk dari ibu, berangkatlah ke petani dengan kata kunci lunas hutang. Ini ada satu usaha yang bisa membantu lunas hutang. Berarti kita quick plan. Sebelum quick plan berarti Ibu menggunakan kartu impian dulu. Impian Bapak apa sih? Saya sudah 20 tahun jadi petani, belum pernah berangkat umroh. Berarti itu petani pengen umroh. Ya, pengen banget misalnya punya sawah sendiri. Selama ini tuh sawahnya dia ngerjain sawah orang. Jadi dia pengen punya sawah sendiri, nanti bisa di sini. Nah, ketika kita berangkat dari kata lunas hutang, ya, maka dia akan bergabung ke sini ambil paket hak usaha. Nah, lalu dia cocokkan, produknya apa saja Bu Wiji? Pertama ada pil pengirit BBM. Saya pakai deh karena saya ke sawah juga naik motor. Ya, kedua ada pupuk. Wih, pas banget Bu Wiji, pas banget. Saya kan petani, saya kan butuh pupuk. Berarti produknya 12 box saya ambil pupuk semua deh. Dia tidak akan pinjam produk Bu Wiji, dia tidak akan sedikit pun keraguan terhadap pupuk, karena itu sudah produk dia. Karena dia sudah bergabung, jadi tidak perlu Ibu Wiji yang meng-RS-kannya. Itu RS-nya pakai duit Ibu Wiji? Bukan, pakai duit beliau. Iya, tapi dia belum tahu. Karena berangkat awalnya, kata kuncinya sudah pupuk, pakai yang diterekam di otaknya, pupuk, saya mesti mencoba pupuk ini, kalau emang bagus baru saya pakai. Tapi kalau mindsetnya di awal kata lunas hutang, bebas riba, meraih impian Bapak apa sih Pak? Sudah berapa lama Bapak jadi petani? Saya mah dari kecil udah jadi petani. Ya, sudah 30 tahun. Nah, kita sampaikan ada beberapa impian Pak, Bapak mau apa? Ternyata dia pengen umroh. Maka berarti dia akan bergabung ke sini, ya, dengan impian dia umroh. Nah, kebetulan ada produknya nih pupuk, maka dia akan ambil pupuk itu. Dia akan menggunakan pupuk itu, tidak ada keraguan di hatinya tentang pupuk itu, karena pupuk ini adalah produk saya. Karena dia sudah daftar 2 juta, minimal 2.600.000, itu 14 box dia akan ambil pupuk Slori semua, dia gunakan untuk sawit dia. Cukup dengan video-video testimoni yang sudah dia lihat, petani lain sukses kok, bagus pakai Slori, berarti saya langsung, Bu Wiji, saya pengen lunas hutang, saya pengen berangkat umroh, ya, kalau begitu saya ambil paket dari yang basic dulu Bu. 2.600.000, 14 boxnya saya ambil pupuk semua. Saya akan gunakan. Nah, sehingga dia tidak akan ambil produk Ibu. Itu yang berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Iya, Umi, mohon maaf. Iya. Baik, Ibu. Memang sebelumnya memang kan beliau itu sudah saya sampaikan juga, saya tanya dulu apakah selama jadi petani sawit ada kendala soal utang piutang, pinjam peminjam seperti itu, saya udah tanyakan juga, ternyata iya ada utang di bank gitu kan ya, untuk biaya beli pupuk, untuk biaya putra putrinya sekolah dan sebagainya, biaya rumah sakit, kebetulan istrinya sakit gitu. Jadi waktu saya suruh daftar itu tadi alasannya seperti itu. Padahal ya kalau ini sebenarnya kalau nggak ada kendala seperti yang saya alami, saya siap langsung gabung seperti itu loh Mi. Nah, akhirnya ya sudah Pak, saya menyarankan ya udah Pak, kalau gitu silahkan dipakai dulu pupuk saya, produk saya, silahkan nanti Bapak bayarnya setelah panen. Akhirnya seperti itu solusi yang saya berikan. Iya, jadi betul sekali kata Bu Wiji. Ya, ini jujur ya, ilmu dari Abi ini mahal. Ya, ilmu dari co-founder kita ini mahal asli. Ya, saya sudah pernah
bertemu dengan tim lain yang bukan SSW satu kamar waktu ada acara di ulang tahunnya sahabat karib, satu kamar dengan saya. Dia iri sama tim SSW karena punya founder co-founder itu ya, itu tersusun rapi materinya pakai ada buku begini. Makanya tahapan-tahapan yang tadi kenapa bisa seperti itu? Karena tahapannya tidak kita lakukan dari awal, dari mulai ice breaking dulu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk kita nawarkan pupuk. Jadi jangan mentang-mentang dia petani langsung keluar pupuk, tapi ice breaking dulu. Terputus. Ya. Mencairkan dulu suasana, building trust, membangun kepercayaan dulu, baru building need. Nah, terkadang kita tidak tahu building need dia. Ternyata setelah kita sampaikan pupuk, baru tahu istrinya sakit. Nah, itu kebutuhan dia ada di sini, ada Hafsro, ada Bimek dan sebagainya. Tapi karena sudah terlanjur duluan kita petani sama dengan pupuk, berarti yang di otak dia hanya pupuk, dia nggak ingat. Dia nggak tahu kalau di sini ada Hafsro, ada Bimek, dan ada produk-produk lain. Jadi, ayo Bapak Ibu, kalau seperti yang disampaikan Bu Wiji, saya sudah lakukan, kita berangkat dengan siapapun kita berhadapan, ingat bahwa PTBS ini adalah solusi ya cerdas, lunas hutang dan riba. Kalau kita membawa kata kunci lunas hutang dan riba itu kepada siapapun, latar belakang apapun, pasti masuk. Nah itu, termasuk kepada petani. Dia akan menggunakan petani itu tanpa dia terbebani. Dia nggak akan takut dengan pupuk, karena itu dia merasa ini adalah pupuk saya, karena saya sudah bergabung. Saya kepengen umroh. Saya kepengen istri saya sehat. Kalau dia sudah tahu, pasti dia produknya nggak semuanya pupuk. Atau bisa jadi dia ambil paketnya nggak satu. Ya, paket satu untuk pupuk, yang ini untuk kesehatan. Ya, dan dia minimal paket reguler untuk lunas hutang soalnya. Nah, seperti itu Ibu Wiji. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Khadijah. Terima kasih Umi. Sama-sama. Terima kasih Bupati. Iya Bu Wiji, dahsyat pertanyaannya. Luar biasa, jawabannya juga sudah sangat dalam sekali. Sudah bisa kita simak tadi. Insya Allah dapetin di ilmunya. Dari pertanyaan Bu Nurik, ya, dari Ibu Nurik, dari Ibu Wiji, dahsyat luar biasa. Nah, pastinya ini juga sudah cukup larut malam, perlu istirahat kita juga semuanya. Maka itu boleh Umi langsung closing statement aja kali ya. Untuk pertanyaan lain-lainnya bisa langsung lewat nanti, pertanyaan lewat Japrian saja. Silakan Umi. Baik, terima kasih Ibu Khadijah dan saudaraku semua. Ayo Bapak Ibu semua, kita betul-betul serius di bisnis ini. Kenapa? Karena ini bukan bisnis ecek-ecek, ini bukan bisnis kecil-kecilan. Tapi bisnis ini minimal 51,7 miliar. Ya. Bisnis yang besar harus respon kita juga besar. Ya. Kalau kita masih santai-santai, kita masih asal-asalan, ya itu berarti kita belum sadar bahwa kita ini sedang berada di bisnis yang sangat besar dan uangnya banyak. Dengan cara apa? Terus belajar, serius, ya memiliki buku catatan yang tetap tidak ganti-ganti, ya apapun yang disampaikan oleh founder co-founder, ya kita catat, kita pelajari, ya kita pahami, lalu kita amalkan, lalu kita sampaikan ke tim-tim kita semuanya. Ya, wabil khusus tentang buku ini, ya jangan sampai ada tim kita yang belum punya. Ya juga ada smart tool ini, ya jangan sampai kita tidak punya. Jadi ini kalau perlu kita punyanya 3, ya belinya 3, ya ada di berbagai tas ada kita isi. Ya ini perlu banget. Ini alat yang harus kita miliki dengan ini, ya wajib. Sama satu lagi buku catatan itu benar-benar dipelajari nih sampai saya niatnya saya ketik rapi nanti dilaminating. Ya ada 7 habit for success, ada ciri-ciri hebat, ya 3 pantangan dalam bisnis, 5 kemahiran, ini saya catat semuanya. Ya, ini materi Umi Elis ada be, do, have. Ya, ini saya betul-betul dicatat, nanti niatnya diketik rapi, dilaminating. Dibaca tiap hari ya, sampai kalau bisa meresap apal. Ya, ini quick plan juga saya tulis, saya laminating. Ya, quick plan lalu saya fotokopi, saya bagikan ke tim-tim kita. Cuma terkadang ilmu yang begitu gampangnya kita kasih kadang kurang dihargai kadang, ya sama seperti kita ya berhadapan dengan buku ini buku Abi ini
mahal nih ya. 60.000 itu nggak seberapa dengan ilmunya, mahal banget kita dapatkan ini. Bahkan tim-tim lain pada iri. Ya jujur sudah ada yang WA kepada saya, ada tim lain dari bukan SSW yang kepengen beli ini. Kepengen beli ini dan kepengen beli ini. Nah, itu harus izin dulu ya. Karena ini hak ciptanya SSW ini. Ya, jadi saya harus izin dulu. Boleh nggak tim-tim lain ada yang pengen beli ini. Nah, kita yang dari SSW jangan sampai tidak punya alat-alat seperti ini. Ya, ini adalah alat kita untuk ya roadmap to success ya. Jalan sukses kita, ayo segera miliki ini ya. Kemudian betul-betul kita belajar ya sama Abi dan melaksanakan apa yang ada di buku ini. Ya, karena beliau tidak hanya sembarang membuat buku, tapi beliau sudah praktekkan ini dan sukses. Ya, baik, itu saja, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses bersama. Ya, amin. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang salah, karena sesungguhnya saya pribadi juga masih harus banyak belajar ya dari founder, co-founder dan juga ketua divisi training. Ya, apa yang saya sampaikan semuanya ilmunya jiplak ya, dari jiplak nyontek dari beliau ya, dari founder, co-founder dan dari ketua divisi training. Mohon maaf lahir dan batin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Umi. Beri aplaus dulu dong buat Umi Kalsum, luar biasa. Ilmu-ilmunya yang luar biasa. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir ya. Kita doakan sama-sama segera raih Pajero-nya. Nah, sebentar lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya ini ada pesan tambahan dari co-founder kita yang luar biasa, dari tadi sudah siap. Ya, bagaimana Umi Elis Ratnasari?